Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Herdiansyah, NIM 3402190016. Saya dari kelas manajemen A reguler. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas pertemuan ke-6 ekonomi manajerial, mata kuliah ekonomi manajerial. Di sini materinya tentang penakaran dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Poin A di sini pendahuluan. Di sini ada penjelasannya ya, pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai fungsi permintaan, yakni menganalisis dampak harga atau suatu produk terhadap jumlah produk yang diminta individu dan masyarakat. Penaksiran fungsi permintaan sangat bermanfaat bagi manajer untuk menganalisis kebijakan penjualan perusahaan dan menganalisis daya beli individu dan masyarakat. Informasi mengenai fungsi permintaan satu produk tidak selalu tersedia. Manajer perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai fungsi permintaan melalui berbagai metode seperti melakukan penelitian mendalam di pasaran dan melalui pendekatan statistik. Poin yang B-nya yang ini ya, bisa dibaca penaksiran dan perakiraan permintaan. Nah, ini di sini penjelasannya. Ini penjelasannya. Yang C-nya, yang ketiga poin C, metode penaksiran permintaan. Ini ya ada penjelasannya. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yang poin D. Yang contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Yang ini diketahui data penjualan produk motor Honda Beat di perusahaan XYZ. Nah, dan yang kedua, data penjualan produk motor Honda Beat di perusahaan JTX. Dan data seksi silang penjualan produk motor Honda Beat di dealer. Lalu analisis regresi secara manualnya. Nah, saya akan menjelaskan dulu. Data penjualan produk motor Honda Beat di perusahaan XYZ. Ini kurun waktunya 8 tahun. 8 tahun terakhir. Dan di sini ada dari tahun 2014 sampai 2021. Ini harga dalam kurung P dari 10.000 sampai 3.000. Jumlah dalam kurung Q dari 160 sampai 970. Nah, ini data penjualan produk motor Honda Beat di perusahaan JTX. Ini sebenarnya sama saja produknya, cuma beda perusahaan saja. Tahun dari sama, kurun waktu 8 tahun. Tahunnya 2014 sampai 2021. Harga atau P dari 10.500 sampai 3.500. Jumlah dan kurung Q 120 sampai 920. Nah, di sini ada data seksi silang penjualan produk motor Honda Beat di dealer. Di sini satu tabel tabelkan, tapi ada dua perusahaan. Nah, ini perusahaan yang pertama tadi, perusahaan XYZ, disatukan jadi 16 tahun. Nah, ini XYZ yang tadi sama saja ya, cuma di situ tabelkan saja.
Nah, di sini ada analisis regresi secara manual. Hitung analisis regresi data penjualan produk motor Honda Beat di perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX, baik menggunakan data runtut waktu dan data seksi silang. Nah, di sini ada pembahasan yang pertama tadi perusahaan XYZ. Nah, ini harga atau ada 5 tabel ya di sini. Di sini ada X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, di sini harga seluruhnya P, harga X-nya atau P 52.000. Ini Y-nya jumlah jumlah atau Q atau Y-nya 5.155. Ini XY 28.655.000. X pangkat 2 hasilnya ini 380 juta. Di pangkat 2 hasilnya 3.910.825. Nah, di sini ada pembahasan dari sini. Rumusnya ini ya. N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, ini kurun waktu 8 kali X yang ini dikurangi 50 dikurangi, nah yang ini 52.000 dikalikan 5.155. Nah, tinggal dijumlahkan saja, dihitung saja ya. Nah, hasilnya ini caranya seperti ini. Hasilnya akan, nah yang ini berdasarkan pada perhitungan yang ini. Nah, ini ya di atas, maka diketahui fungsi permintaannya Y sama dengan 1395 min 0,116 X atau Q sama dengan 1395 min 0,116 P. Nah, ini yang pertama ya, perusahaan XYZ. Nah, perusahaan yang kedua ZYX, sama ada 5 tabel di sini. X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, di sini harga keseluruhan dari X atau harga P atau X ya 56.000. Nah, ini yang Y 4.840. X Y 28.890. Yang ini yang X2 434 juta. Ini yang Y pangkat 2 3.556.600. Sama saja seperti tadi. Ini cara pengerjaannya, yang rumusnya sama seperti tadi. N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, cara pengerjaannya sama seperti tadi. Ini kurun waktunya yang ini ditambahkan, sama saja seperti yang ini ya. Nah, hasil dari berdasarkan pada perhitungan di atas yang ini, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1.437 min 0,119 X atau Q sama dengan 1,437 min 0,119 T. Nah, sudah ya.
Lalu kita yang ini. Nah, kalau yang ini data gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX bisa ditabelkan menjadi ada 16 ya, sampai 16 tahun ke bawah sini. Nah, kalau yang ini harganya, yang ini 108.000, kalau jumlahnya 9.995, yang XY 57.545 juta, X pangkat 2 814 juta, Y pangkat 2 7.424 sama saja ya seperti di atas. Caranya rumusnya sama saja. Yang ini N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, kenapa ini 16 enggak 8? Nah, karena di sini kurun waktunya, karena di sini di satu tabel apa menjadi 16. Jadi kurun waktunya jadi 16 tahun. Jadi di sininya 16. Cara pengerjaannya sama saja seperti tadi. Nah, di sini berdasarkan pada perhitungan di atas yang ini, nah yang ini perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,413 min 0,117 X atau I sama dengan 1,413 min 0,117 P. Nah, di sini ada analisis korelasi produk momen. Ini rumusnya ya, R sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X sigma dalam kurung sigma Y. Nah, yang ini ada akarnya. Nah, ini dalam kurung N sigma X pangkat 2 kurang min dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung N sigma Y pangkat 2 min dalam kurung sigma Y pangkat 2. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, sudah ada perhitungannya ya di sini. Nah, sudah ada hasilnya juga di sini. Nah, yang ini. Lalu kita ke koefisien determinasi. Rumusnya R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per ada akarnya lagi, N sama dengan X N sigma X pangkat 2 min dan kurung sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 min dan kurung sigma X Y sigma X sigma Y pangkat 2 dan kurung. Nah, di sini juga sudah dihitung ini ya, sudah dihitung koefisien determinasinya. Hasilnya ini 946, 341, 76, 199. Nah, jika harga berubah sebesar Rp 10.000, maka jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ, nah ini Y 1395 min 0,116 X atau Q I 1,395 kurangi 0,116 P. Nah, ini di 1395 kurangi 0,116.
langsung 10.000 I 1,395 kurangi 1,116, hasilnya yang ini 2, sama dengan 235. Ini sama saja ya. Kalau yang ini dari perusahaan ZYX, jumlah permintaannya pada perusahaan ZYX. Nah, ini sama saja seperti yang di atas. Nah, hasilnya ini 247. Hasilnya dari ini 247. Ini jumlah permintaannya pada dua perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Nah, berarti digabung jadi dua perusahaan. Kalau yang ini, digabung dari ini, dari perusahaan XYZ dan dari perusahaan ZYX. Nah, hasilnya sama dengan 243. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.